Oke, terima kasih MC yang luar biasa, cantik, ceria, lincah, dan bisa menggerakkan semua guru penggerak yang ada di Sidoarjo. Saya Wali, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Jumat itu kata Pak Ustadz Fajar, itu doa kita insya Allah didengarkan, dikabulkan. Siapa yang menjawab salam insya Allah juga mendapat keselamatan, kebarokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, mohon izin saya akan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di kegiatan pendekar tahap 4 di BBGP Provinsi Jawa Timur. Kami berdiri di depan bukan berarti kami menggurui panjenengan semua, tapi kita mari belajar bersama. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar, kita sama-sama belajar. Namun mohon izin, biar semangat kita itu lebih semangat lagi, biar gak ngantuk. Setelah coffee break kan sudah ada yang ngopi, ada yang ngeteh, ada yang nyemil. Biar kita tetap semangat, ilmu yang kita berikan itu tidak masuk kanan keluar kiri, biar responnya itu lebih gercep. Kita senam dulu, mohon izin ya, kita senam sama ibu kita yang ceria, Ibu Mirna, mohon izin. Saya dibantu memimpin teman-teman untuk senam bersama. Mohon izin semuanya kita berdiri yuk biar hangat. Kita senam karakter ya. Ada video di depan, kita ikuti nanti. Oke, kita bergerak bersama. Aku nggak hafal Mbak Mirna. Hadap sana aja. Suaranya belum, saya sebentar. Kalau suaranya nggak keluar nggak asik. Bisa Mas? Kalau nggak bisa tanpa suara pakai hitungan aja. Oke, karena ada trouble hitungannya aja. Oke, kita U sama H. Oke. Ya. Kita ikuti Bu Mirna. Oke, kita mulai Mbak. Teman-teman. Mana semangatmu? Ini semangatku. Gak asik Mbak. Anak-anak di suaranya Mbak. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Ha. Dua, tiga,
Oh, au. Atas. Bu. Ha. Waduh, ini nek videonya nggak bisa. Ha. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Mirna. Alhamdulillah. Inilah memang guru penggerak Kabupaten Sidoarjo, luar biasa. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada musik, huha pun oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nanti waktu materi bisa ya suaranya. Teman-teman, saya menyampaikan materi kedua, yaitu jurus 4 tentang Big Book. Ada yang tahu apakah itu Big Book? Buku besar. Buku Big Book, buku besar. Very good. Oke. Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar, sebenarnya apa sih? Mengapa sih kita hadir di ruangan ini? Apa yang kita inginkan ada di sini? Karena diobrak Ibu Reni, Bu. Salah satunya mungkin itu. Karena diobrak Pak Muheri, Pak Ustadz Fajar. Nggih. Nah, semoga itu salah satu faktor yang lain. Tapi faktor yang utama karena kita sama-sama ingin belajar. Biar kita termasuk orang-orang yang grow mindset. Nah, semoga kita semua guru penggerak adalah termasuk orang-orang yang grow mindset, ingin belajar, belajar, dan belajar. Untuk mengetahui apa itu Big Book, kita saksikan video berikut dulu ya. Semoga suaranya keluar, karena ini ilustrasi motivasi agar mengetahui apa itu Big Book. Enggak keluar lagi, Mas. Mixernya, minta tolong dibantu mixernya karena kayaknya nggak keluar karena mixernya. Habis diubah. Iya. Hah? Lah ya. Barangnya di video ada kok. Hah? Coba, Pak. Coba laptopnya kalau dilepas ini keluar nggak? Keluar, tapi kecil. Coba agak dikeraskan. Iya, dimulai dari awal. Dipirsani dulu video ilustrasi Big Book ya. Ini tolong dibagikan kertas ya, dibantu ya. Itu. Sama spidol. Mana spidolnya? Dua itu kresek. 2 meja 1 kertas saja. 2 meja. Jadi depan kan, Mbak. Nah, langsung dibagikan sekarang ben enggak waktu. 1 2 3 4. Berarti 8, itu 8 aja. Itu 8 aja. Seminggu itu 1 minggu sama dengan 7 hari. Kasihkan semua aja. Iya, 7 hari bersama kakek ya. Depan. Jadi bertanya-tanya apa yang dia lakukan 7 hari bersama kakek. Sebentar lagi temukan pasangan kakek. Berhadapan ya, berhadapan ke belakang. 1 minggu bersama kakek, apa yang kalian lakukan atau kemana yang kalian pergi? Ya, 3, 2, 1, silakan kita teman-teman.
Datang, dari awal tadi datang, tapi telat. Jenengan itu Pak Muheri beda. Makna ayu. Oh, Pak Muhari duda tuh. Oh, bojone nang ndi? Mati ya. Hah? Oh iya dah. Sama bilang cocok yo nek ditemokno yo. Aku gak runek duda. Gak tahu. Anaknya berapa? Oh, cilik-cilik berarti ya. Aku ngejarin aku. Itu ditemokno ayo. Ada pengawas. Ada dia Karo aku nek duda. Karo. Sama nih kono. Ajane biyen mayor ya. Hmm. Sekian terus mayor. Kesepian. Apa sakit, Bu? Matinya apa sakit? Iya. Umur berapa? Karena masih durung 2 tahun nih, tahunan. Saya tak pandu nih. Bapak dan Ibu, karena kita memang waktunya sangat-sangat terbatas, sambil menyaksikan video itu sudah kami bagikan kertas plano, satu kertas untuk 2 meja mungkin berhadapan-hadapan, yang di baris ganjil bisa menghadap ke belakangnya. Panjenengan tuliskan bagaimana ciri-ciri Big Book yang mungkin dari video itu, dari yang sudah ditayangkan di video di depan itu, panjenengan identifikasi apa sih ciri-ciri Big Book, panjenengan tuliskan di lembar plano itu, diberi judul ciri-ciri Big Book. Monggo diidentifikasi menurut pemahaman panjenengan dulu. Saya berikan waktu 5 menit saja ya, jadi agak cepat kita karena memang terbatas. Bisa dengan spidol yang sudah kami bagikan, bisa bolpen apa saja boleh ya. Di situ nanti panjenengan tuliskan ciri-ciri Big Book itu apa sih berdasarkan video yang sudah ditayangkan. Baris yang diganjil, duduk yang baris ganjil bisa menghadap ke belakangnya biar berkolaborasi. Monggo Bapak ditaruh situ biar bersama-sama menuliskan apa ciri-ciri Big Book. Nanti saya minta satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan di depan. Apakah sama kelompok satu dengan kelompok yang lainnya? Monggo. Tapi suara ini masuk rono. Suara masuk. Berarti aku ngobrol ya masuk rono.
saya hormati Ketua Komunitas Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo. Komunitas Guru Penggerak Angkatan semua angkatan Pak. Komunitas Guru Penggerak untuk semuanya. Angkatan 4, 7, dan 8. Yang saya hormati beserta seluruh jajaran pengurus, teman-teman pendeta, Penggerak Merdeka Belajar. Penggerak Merdeka Belajar, yang jumlahnya sekarang mencapai seluruh guru penggerak yang sudah memiliki sertifikat itu hampir 300 sekian. 300 lebih. Tapi yang diundang ini 50 Bapak. Yang hadir sebagian ini 60. Ya. Masing-masing angkatan ada ini ya? Ada 4, 7, 8, 9. Pertama saya mohon maaf karena di MPP tadi, Mall Pelayanan Publik, ada pengukuhan Pramuka Garuda dan dijadwalkan Pak Wakil Bupati hadir. Jadi saya selaku Wakapolda Muda harus mendampingi beliau. Ternyata posisi beliau masih di luar kota, baru nanti sesi yang kedua. Ya, setelah sholat Jumat nanti insya Allah beliau hadir, dan nanti saya juga harus kesana lagi sebelum melanjutkan kegiatan di Unesa, ya, persiapan untuk melanjutkan Wisnu Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan selamat dan sukses pada Bapak Ibu yang telah dikukuhkan sebagai guru penggerak yang secara regulatif memiliki beberapa keistimewaan. Satu di antaranya adalah dengan sertifikat guru penggerak itu merupakan prasyarat ketika nanti Bapak Ibu dibutuhkan oleh institusi untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Saya perlu sampaikan bahwa khusus Kabupaten Sidoarjo, guru-guru penggerak ini terutama untuk angkatan 4 dan angkatan 7 sudah kita lakukan penguatan dengan cara seleksi, baik itu untuk mengisi kekosongan formasi kepala sekolah di SD maupun formasi kekosongan kepala di SMP. Insya Allah sudah cukup lama itu selesai. Daftar nama sudah kita kirimkan ke Bapak Bupati melalui tim Bapak Zakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, khususnya untuk formasi kepala SMP dan kepala SD. Kalau untuk formasi kepala SMA, SMK negeri itu adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mohon bersabar, termasuk saya juga beberapa kali menghadap beliau. Kelihatannya beliau punya waktu atau momen yang tepat, gitu ya. Sepertinya nanti mau disamakan dengan pengisian pejabat struktural, ya. Apakah itu kepala bidang yang kosong, sekretaris yang kosong, termasuk kepala dinas yang kosong, ya. Karena itu sekali lagi sabar. Kebetulan kemarin saya ketemu langsung dengan Kepala BKD Pak Mahmud. Saya juga bisa sampaikan, Pak, ini segera harus kita lakukan proses lagi untuk angkatan 8, ya. Angkatan 8 jumlahnya 54, ya. Yang SMA SMK berapa dari 54 itu?
11 berarti 54 dikurangi 11 ya. Iya. Tinggal 43 itu dari formasi SMP dan SD ya? Negeri swasta. Negeri swasta ya. Jadi nanti yang memenuhi syarat, jadi kalau untuk mengisi jabatan kepala sekolah negeri itu, jadi sekarang prasyaratnya lebih diperlunak ya. Kalau zaman saya dulu masa kerja minimal 8 tahun, kemudian golongan minimal 3C, tapi sekarang cukup 5 tahun dan golongan bisa 3B ya. Jadi yang dari jenjang SMP dan jenjang SD itu nanti bisa berharap, karena memang SD ini kami kekurangan sangat banyak, 130 lebih. Kalau SMP sampai hari ini yang kosong masih 8. Tapi nanti tahun 2024 ini juga ada yang purna lagi, sehingga nanti kebutuhan akan jabatan kepala sekolah itu lebih banyak lagi ya. Insya Allah nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, angkatan 8 yang dari jenjang SMP dan SD nanti akan mengikuti proses seperti angkatan 4 dan angkatan 7 yang lalu ya. Kalau nanti misalnya pengukuhannya itu minggu terakhir bulan Desember, berarti nanti angkatan 8 belum diikutkan. Tapi nanti kalau misalnya mundur lagi tahun 2024, angkatan 8 nanti diikutsertakan. Jadi kuat-kuatan doa ini ya. Sampai sekarang belum penetapan kelulusan angkatan 8. Oh, angkatan 8 belum? Belum kelulusan. Sertifikatnya belum diterima? Belum. Oh, kalau sertifikatnya belum diterima ya berarti belum. Nggak mungkin pengukuhan dalam Jadi tidak Pada mungkin 7. pengukuhan. Jadi pastikan aja angkatan 4 dan angkatan 7 ya. Tapi untuk SMP ya mohon maaf tidak bisa direkrut semua, karena memang antara jumlah personil guru penggerak dengan kuota formasi lebih banyak personil guru penggerak ya. Nah, ini juga sama, harus kuat-kuatan doa ini ya. Jadi yang paling kuat ya nanti yang akan ditakdirkan oleh Allah melalui Bapak Bupati kan ini. Untuk SD juga begitu. SD saya sampaikan saja, tidak semua guru penggerak nanti bisa ditetapkan karena berbagai hal ya. Jadi kemarin dari jumlah yang ada memang tidak semuanya bisa ditetapkan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa proses ini dilakukan oleh tim pertimbangan. Baterainya kayaknya. Ini kok mic-nya sangat tidak kondusif. Ini tanda-tanda Baterainya kayaknya. biasanya ini tanda-tanda saya tidak boleh berbicara terlalu lama. Kebetulan hari Jumat. Sampai gimana dulu? Oh ya, jadi tidak semua guru penggerak SD nanti bisa ditempatkan karena berbagai hal. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah jangan semata-mata karena itu. Ya, tagline guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu menurut saya merupakan kata kunci yang perlu untuk diresapi, kata kunci yang perlu untuk diamalkan, sehingga nanti Bapak Ibu benar-benar menjadi seorang penggerak. Status guru penggerak menurut saya adalah prestisius.
Kenapa? Karena tidak semua guru itu bisa ditetapkan sebagai guru penggerak. Apalagi kalau kita mengikuti prosesnya, proses seleksinya. Guru penggerak itu deklarnya saja butuh waktu yang cukup lama, 6 bulan. Ya, materi yang diterima juga cukup banyak. Selain Bapak Ibu mengikuti diklat juga ada asesmennya, ya. Ada ujiannya, ya. Dan itu juga menurut saya tidak mudah, ya. Oleh karena itu banggalah sebagai guru penggerak, ya. Nah, kebanggaan ini tentu harus diikuti dengan peningkatan kapasitas. Jangan sampai nanti teman-teman guru yang bukan penggerak, ya, misalnya mencibir, mencemooh, dan seterusnya. Jadi status atau predikat sebagai guru penggerak harus Bapak Ibu buktikan. Saya bangga kemarin dengan salah satu guru penggerak, P3K, ya, yang semula adalah guru swasta, kemudian direktur P3K, yang semula sekolah itu tenggelam, tidak dilirik orang, tapi dengan masuknya Bapak guru P3K itu, sekarang sekolahnya bisa diperhitungkan orang. Kebetulan kemarin saya kunjungi, ya. Nah, karena baik saya sebut aja, Pak Heri Supriyanto. Beliau ditempatkan di SD SMP 1 Atap. Jadi medsosnya sekarang itu saya buktikan langsung di lapangan. Perpustakaan yang selama ini tidak ada tapi tidak berfungsi, ruangannya sangat berdebu tebal, bukunya tidak terawat. Saya hadir ke sana kemarin, menurut saya luar biasa, ya. Dan kemarin saya perintahkan pada kepala bidang sarpras penuhi apa yang diminta. Nah, kemarin kita sanggupi paving halaman sekolahnya, nanti akan kita perbaiki, ya. Sampai kemarin saya tanya apa yang kurang, mereka mengeluh wifi. Baik, ajukan surat ke Telkom, mengetahui kepala dinas. Siapa? Ibu kepala sekolahnya. Apalagi yang kurang? Ini Pak, kami kurang koleksi buku-buku perpustakaan. Baik, ajukan ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, mengetahui kepala dinas. Kebetulan kepala Balai Bahasanya dekat dengan saya secara kedinasan, ya. Saya sering diundang, beliau juga sering saya undang. Insya Allah di sana banyak buku-buku yang mungkin nanti bisa dikirimkan ke sekolah panjenengan. Terus kurang apa lagi? Saya bilang, ini Pak, kami belum punya sound system, kami belum punya peralatan untuk upacara atau sholat berjamaah yang standar. Baik, ajukan ke Basnas, mengetahui kepala dinas. Nah, jadi saya itu kalau sudah kesengsem itu, ya harus saya wujudkan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan fasilitasi semacam itu nanti SD SMP 1 Atap Negeri Jabon, ya, itu nanti semakin bisa berkibar lagi. Bahkan kemarin saya berikan tantangan, kalau nanti bisa menggelar acara besar, mendatangkan Pak Bupati atau Ketua DPR, nanti dinas akan memberikan support. Nah, jadi hal ini sengaja saya sampaikan untuk memberikan stimulan. Dengan stimulasi ini harapan saya nanti semua guru ikut semangat gitu, ya. Dan
Orang itu kalau kreatif, kalau inovatif, ditempatkan di mana saja ya mesti bisa memberikan warna. Ya. Jadi mampu menciptakan arus, membuat mainstream. Jangan ikut arus. Kalau arusnya bagus tidak masalah. Saya khawatirnya nanti arusnya tidak bagus kemudian diikuti. Ikut tidak bagus. Ya, makanya guru penggerak ini adalah seorang inovator, seorang kreator, ya, yang paling sederhana dan yang paling bisa dilihat mata oleh teman-teman guru yang lain, termasuk bisa dilihat mata oleh kepala sekolah yang lain adalah bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuat perencanaan pembelajaran. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk membelajarkan anak di dalam kelas. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk memberikan ide-ide kreatif, memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah pada saat rapat dinas misalnya. Itu adalah hal yang paling nyata yang bisa dilihat oleh guru-guru, oleh teman-teman panjenengan, yang bisa dilihat oleh kepala sekolah panjenengan. Ya. Kenapa? Karena ya status yang Bapak Ibu sandang ini. Jadi guru penggerak. Kalau di organisasi keagamaan kami itu penggerak itu namanya muharik. Jadi, orang yang memang tugasnya mengorganisir, menggerakkan, mendorong, memberi contoh, sekaligus bisa dijadikan contoh dan seterusnya. Ya, makanya jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Sekalipun Bapak Ibu sudah menyandang predikat sebagai guru penggerak. Karena itu Pak Muhairi, komunitas guru penggerak semacam ini menurut saya merupakan ajang yang efektif untuk bertemu, untuk saling menyodorkan persoalan pembelajaran yang dihadapi di sekolah masing-masing, untuk kemudian dicari solusi pemecahan. Komunitas yang bagus menurut saya adalah MKKS SMP Negeri. MKKS SMP Negeri. MKKS SMP Negeri itu tiap Selasa kalau tidak salah ada pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu dimanfaatkan untuk saling berbagi bagaimana manajemen sekolah itu dilakukan. Saya belum lihat untuk kelompok kerja yang lain. Apakah MKKS SMA SMK atau K3 SSD, saya masih belum lihat. Nah, saya pikir komunitas guru penggerak semacam ini itu bisa dipakai ajang untuk diskusi persoalan pembelajaran. Ya. Kalau perlu apresiasi GTK, ya, apresiasi GTK yang merupakan agenda tahunan Kemendikbudristek itu nanti akan lebih ideal jika dominasi peserta sekaligus pemenangnya adalah dari guru penggerak. Ya, termasuk di level kabupaten itu ada namanya KISI, ya, kompetisi inovasi Sidoarjo. Ya, nah ini saya harapkan nanti guru-guru penggerak yang punya beragam inovasi itu diikut sertakan. Kemarin ada yang dari Sedati, ada yang dari SD Sedati, ya, yang kepala sekolahnya Pak Muhammad Sobirin, Sadiaku, ya ada. Itu kemarin meraih 4 penghargaan KISI 2023, kompetisi inovasi Sidoarjo. Nah ini event-event yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk unjuk kemampuan. Ya, jadi ada kalau tingkat kabupaten itu KISI. Januari nanti itu Bapeda sudah
meluncurkan pengumumannya, ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan inovasi yang insya Allah nanti lombanya akan dilakukan pada akhir tahun, ya. Nah, tapi pengumumannya sudah dimulai awal tahun. Itu untuk level kabupaten. Kalau level kabupaten, provinsi dan nasional, ya tadi apresiasi G3. Dulu itu waktu zaman saya itu namanya guru berprestasi atau Gupres, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi. Sebelum saya itu namanya guru teladan, kepala sekolah teladan, pengawas teladan. Nah, sekarang ini namanya adalah apresiasi G3, apresiasi guru dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah kemarin Sidoarjo bisa mengantarkan salah satu kepala sekolah terbaiknya sebagai kepala sekolah terbaik tingkat nasional, ya. Dan sekarang lebih enak, 5 itu posisinya sama, 5 terbaik nasional. Jadi tidak ada peringkat 1, 2, 3, harapan 1, harapan enggak. Semuanya adalah peringkat terbaik nasional dan diambil 5. Nah, Sidoarjo masuk. Kemudian kalau tingkat provinsi kemarin ada dari Waru, ya, SD Al Muslim. Nah, itu peringkat 2, ya. Nah, pekan depan ini di saat Bapak Ibu libur semester, ya. Libur semester itu kalau guru-guru Tetap masuk, Pak. Tetap masuk. Liburnya cuma 3 hari, Pak. tetap masuk. 29. Ya, kalau tetap masuk berarti membersamai kepala dinas gitu, ya. Yang libur muridnya. Yang libur muridnya. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Bu Kapit, tolong nanti guru-guru yang termasuk kepala sekolah yang masuk apresiasi GTK, sekolah-sekolah, kepala sekolah guru yang kemarin masuk nomine KISI 2023, kumpulkan, hadirkan kelompok-kelompok kerja. Nah, Pak Muheri mungkin nanti paling tidak pengurusnya nanti ikut gabung gitu, ya. Jadi kita harus saling menyemangati, Bapak Ibu. Saya biasanya setiap awal tahun ajaran selalu saya ingatkan Bapak Ibu semua, ayo kita gelurakan one school, one innovation. Satu sekolah, satu inovasi, minimal, ya. Satu guru, ya, membuat minimal satu inovasi. Satu kepala sekolah, ya, membuat minimal satu inovasi, ya. Ya, termasuk dinas pendidikan, ya. Mohon doanya tahun 2024 nanti kami akan membuka kelas baru lagi yang disebut dengan KKSB, kelas khusus seni budaya. Sebelumnya kami membuka KKCI, kelas khusus cerdas istimewa. Sebelumnya dibuka juga KKU, kelas khusus olahraga. Nah, kenapa kelas-kelas khusus ini harus kita bentuk? Nah, kita yakin bahwa anak-anak yang bertalenta, anak-anak yang memiliki IQ yang lebih dari 120 itu perlu wadah khusus supaya pengembangan potensinya lebih cepat, ya. Dan terbukti, jadi kita bangga, ya, Kabupaten Sidoarjo ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan satu-satunya kabupaten di Indonesia, satu-satunya kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi inovator meluluskan anak-anak KKCI dengan menggunakan kurikulum merdeka, ya. Satu-satunya untuk tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia. Tapi yaitu melalui perjuangan yang berdarah-darah. Ada yang dari SMP Negeri 1 tadi? Pak Haris. Nah, Pak Haris ini sebagai saksinya, ya, bersama teman. Itu nyaris anak-anak tidak bisa mendapatkan ijazah. Nah, jadi nyaris oleh Kemendikbud dinilai
kok cepet deh situ aja. Wong kurikulum Merdeka itu baru diterapkan secara masif kan tahun 2021. Kok tahun ajaran 2022-2023 sudah meluluskan. Wakilnya 6 kepala SMP negeri, 1 kepala SMP swasta yang kita terapkan sebagai SPP SKS, Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Ujian Semester, bersama saya dan Bu Kabid. Kita silaturahim ke Jakarta. Alhamdulillah ditemui langsung oleh Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pak Hanindito, ya, PhD. Nah, kita berdialog di sana. Saya sampaikan, Pak, saya mohon Kemendikbudristek di tingkat pusat ini tidak hanya bisa memulai, tapi tidak bisa mengakhiri. Kata-kata yang saya buka, pertama begini, apa maksudnya Pak Kadis? Kebijakan SPP SKS itu adalah kebijakan dari pusat. Daerah itu sebagai pelaksana. Nah, ketika daerah sudah merespon, mestinya pusat justru harus mengapresiasi, tidak malah rencana mau mengakhiri semacam ini. Pemkab kami tidak main-main, Pak, saya bilang. Setiap sekolah yang ditetapkan sebagai SPP SKS itu mendapat kucuran anggaran per tahun 300 juta. Jadi negeri kan kita punya 6 ya. Yang di kota ini ada SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, SMP Negeri 5 Sidoarjo. Barat kita punya SMP Negeri 1 Krian. Utara kita punya SMP Negeri 1 Taman. Timur kita punya SMP Negeri 1 Sedati. Untuk menjaga keseimbangan swasta, SMP Progresif Bumi Selawat juga kita tetapkan. Jadi kita punya 7. Dan itu tiap tahun itu kita support anggaran 300 juta selain BOSDA. Nah, dari situ akhirnya Pak Anindita waktu itu, begitu ya, iya Pak. Nah, jadi kita itu kalau merespon program pusat tidak main-main. Makanya ketika ada kabar bahwa anak-anak SPP SKS, anak-anak KKCI tidak bisa lulus 4 semester, ya kami hadir bertemu Bapak ini. Akhirnya terjadi kesepakatan, baik, nanti akan kita cek prosedurnya. Silakan, saya tunggu. Akhirnya tim dari pusat datang melakukan pengecekan dan seluruh prosedur juga sudah kita ikuti, dan alhamdulillah akhirnya anak-anak yang program 4 semester implementator kurikulum Merdeka akhirnya mendapatkan ijazah. Nah, jadi ini satu perjuangan yang menurut saya tidak gampang. Dan insya Allah nanti tahun 2024 ini kita lengkapi, ada KKSP. Saya umumkan dari SMP negeri, SMP swasta, ini belum ada yang mengajukan kecuali 1 SMP swasta. Nanti kalau sampai tahap pemilihan dan penentuan hanya 1, ya itu yang saya tetapkan. Ya. Tapi kalau nanti ada yang mengajukan, ya nanti akan kita lakukan seleksi yang terbaik, itu nanti yang kita tahu. Saya bicara semacam ini Bapak Ibu, saya ingin mendudukkan bahwa guru penggerak itu benar-benar seorang inovator. Inovator itu mesti di mana-mana sedikit, di mana-mana pasti sedikit. Ya. Tapi dengan jumlah yang sedikit itu mampu memberikan pengaruh yang luar biasa besar. Ya. Pemimpin itu mesti sedikit, tapi dengan kebijakannya itu mampu untuk menggerakkan semua orang. Contoh sederhana, PPDB tahun 2022-2023 kemarin, saya minta supaya pelajar-pelajar kita yang sudah ditetapkan sebagai Pramuka Garuda itu mendapatkan apresiasi. Bapak Ibu tahu, hari ini Warcap Sidoarjo mengukuhkan hampir 1.500 lebih. Jadi
Jadi ini yang saya maksud dengan selembar edaran yang ditandatangani oleh kepala dinas ini mampu menggerakkan semuanya. Ya, termasuk dengan surat edaran nomor 400 tahun 2022 tertanggal 8 Agustus tahun 2022 tentang zakat infak sedekah oleh Pak Bupati, ini mampu menggerakkan semua ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Saya perlu cerita betapa pentingnya seorang inovator, betapa pentingnya seorang penggerak perubahan. Ya, Gus Bupati Bapak Haji Ahmad Mukdor Ali itu adalah satu-satunya bupati wali kota se-Indonesia yang ditetapkan sebagai pemimpin perubahan. Ya, se-Indonesia satu-satunya oleh Kemenpan RB. Ya. Nah, wujudnya luar biasa. Saya kembali ke SE nomor 400 tahun 2022. Sebelum ada surat edaran itu, zakat infak sedekah ASN Sidoarjo dari Dinas Dikbud per bulan yang masuk ke Basnas. Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Itu 30 juta. Pak Mulai. Sebelum ada surat edaran itu. Tapi setelah ada surat edaran itu, Pak Sekda diketuk hatinya per bulan harus infak 1 juta, seluruh kepala dinas seperti saya 500, sekretaris kabit saya 300, dan yang paling rendah adalah kepala desa kelurahan itu 10.000, perangkatnya 8.000 per bulan. Subhanallah. Dari Dinas Dikbud dan jajarannya saja sebulan ini mampu memasukkan anggaran ke Basnas 600 juta per bulan. 600 juta. Sekabupaten ini totalnya 800 juta. Dari Dinas Dikbud dan jajarannya itu 600 juta. 2/3 lebih diri. Ini pentingnya seorang penggerak perubahan, seorang muharrik, seorang guru penggerak. Ya, itu luar biasa. Termasuk, mohon maaf, akhir-akhir ini saya turun ke sekolah, saya cek and recheck gerakan untuk membuat lubang resapan biopori. Saya terima kasih kepada seluruh ASN ya. Terima kasih. Saya rapatkan pertama, gerakannya belum signifikan. Masuk tidak ada 500. Ya. Akhirnya saya rapatkan kedua. Waktu itu pukul 15.00 sore. Setelah tim saya turunkan, ya termasuk saya turun juga, hasilnya belum signifikan. Langsung pukul 15 saya minta Pak Sekdin siapkan link Zoom meeting, kita rapat seluruh pemangku. Waktunya rapat, saya berikan batas waktu sampai hari Senin kemarin ya. Oh, Selasa. Ya. Jadi pukul 16 itu subhanallah ya. Yang semula tidak ada 1.000, kemarin laporan Pak Sek sudah nembus 6.500 lebih. 500 lubang. Iya. Biopori. Jadi biopori. Nah, tapi ya itu, kepala dinasnya ya harus buat duluan. BBM itu kalau saya nggak percaya, Tauladan Pak ya. apakah di sini kita senang membuat? Ya. Jadi saya buat juga ya. Ya kalau wajibnya kan hanya 1 ya. Saya buat 2. Anak saya yang P3K itu yang di dispen itu buat sendiri 1. Jadi di rumah itu ada 3. Keponakan saya yang di Satpol PP itu buat 1. Jadi ada 4. Ya. Sehingga nanti BE ya, Ustadz Fajar saya sering ke rumah misalnya. Sidak. Bapak Kadis ini saya S2 tanggapan. Nah, jadi kita tidak ada beban. Kemarin saya turun di SMP Negeri 1 Krian, luar biasa. Saya tanya pada Pak Kasek, Pak Kasek boleh tidak? Boleh tidak? Saya kunjung ke salah satu guru jenengan, acak saja.
siap Pak Kadis. Kalau kepala sekolah saya tanya begitu, siap Pak Kadis, itu berarti insya Allah Semua gurunya semuanya sudah membuat. Sudah siap. Ya, karena baik saya sebut SMP Negeri 1 Gedangan. Sebelumnya saya ke SMP 1 Gedangan, sama Pak Aris. Pak Aris boleh tidak saya kunjung ke salah satu guru, acak saja. Oh siap Bapak. Saya datang sungguhan sampai ngapunten, Pak Endi itu rumahnya lahannya luas, di samping rumah itu banyak rumputnya. Di situ ternyata tempat yang nyaman bagi kucing. Dan di situ banyak tai kucingnya. Saya sini sepatu saya kena. Tapi Pak Edi ini karena guru yang cerdas, guru yang baik, izin Bapak, saya siap untuk membersihkan sepatu Bapak. Saya lihat, ya memang ada sungguhan. Ya. Nah, yang nggak bagus, saya tinjau ke salah satu SD, ya karena kurang bagus, nggak perlu saya sebut ya. Berapa jumlah ASN panjenengan? 16 Bapak. Berapa yang sudah membuat? 4 Bapak. Satu di antara 4 itu boleh saya kunjungi. Sebaiknya jangan sekarang Bapak. Jadi saya nggak bisa dibohongin kayak gitu. Ya. Nah, jadi saya nggak bisa. Kalau saya turun ya harus saya cek. Saya cek sungguhan. Dan alhamdulillah sekarang sudah nembus 6.500 lebih. Ini adalah kerja keras kita semua. Ini adalah karena ya tadi betapa penting seorang inovator, betapa penting seorang penggerak. Ya kalau saya cerita pentingnya guru penggerak, pentingnya seorang inovator ya. Dinas Dikbud tahun ini ya, Dinas Dikbud targetnya kan hanya 1.000 konten video dari murid, 1.000 konten video dari guru. Waktu kita penguatan literasi digital kemarin, yang selebrasinya sudah kita lakukan di Mall Pelayanan Publik. Bapak Ibu tahu yang masuk berapa? Target siswa 1.000, target guru 1.000, yang masuk itu adalah 4.713. Jadi naiknya itu lebih dari 100%. Tahun 2024 nanti gerakan kita mengarah ke penguatan literasi sains. Nah ini peran guru-guru IPA ya. Nanti saya minta ya termasuk guru IPS ya. Ayo membidik anak-anak kita yang punya talenta, punya kecerdasan sebagai peneliti-peneliti muda. Ya, nanti kita kuatkan di sini. Makanya saya minta tolong sekali lagi guru penggerak benar-benar bisa memberikan warna di sekolah masing-masing, sehingga ketika nanti siapapun yang bertanya, adakah guru penggerak di sini? Ada. Siapa? Pak Muheri misalnya. Oh, memang itu top Pak. Nah, jadi harapan kita begitu. Jadi jawabannya begitu. Oh, memang itu top Pak. Di sekolah itu ahli IT. Kalau ada teman yang kesulitan untuk mengoperasikan laptop, dia tampil paling depan, gercep. Nah, misalnya gitu ya. Itu ciri-ciri guru penggerak. Jangan sampai nanti sebaliknya. Ada tidak di sini guru penggerak? Ada Pak. Siapa? Pak ini. Pak, tidak ada kemanfaatannya di sekolah. Ya, ini kisah dulu ya. Saya sudah 2 kali menyelesaikan perselisihan antara kepala sekolah dengan fasilitator. Tidak usah saya sebut karena kurang baik. Ketika saya tanya ke kepala sekolah, apa Pak Kadis? Tidak ada manfaatnya di sekolah ini. Loh, aku akan nonton. Mesti kan benar harus bangga. Ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, Pak. Coba. Ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, jangan sampai ya. Habis pelatihan, habis diklat, habis kegiatan dimanapun ada materi, share di grup. Kalau perlu minta waktu khusus
ke kepala sekolah waktu rapat dinas. Izin Diseminasi. Pak Kepala Sekolah, saya akan diseminasi yang kemarin saya ditugaskan Bapak. Wah, itu tambah keren. Ya. Jangan nanti habis pelatihan materinya disidem sendiri, yang pinter hanya Bapak atau Ibu sendiri. Jangan, itu bukan tipikal guru penggerak. Ya. Siap. Jadi begitu ya Bu ya. Ya Pak Mari ya. Ya. Saya pikir itu sapaan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, kemudian bisa memberikan sedikit pencerahan. Bersama-sama kita bergerak. Saya bangga dengan panjenengan. Ya. Oleh karena itu nanti insya Allah komunitas guru penggerak ini kalau ada apa-apa nanti kita libatkan ya Pak Muheri ya. Siap Bapak. Terutama untuk perencanaan ke depan yang inovatif, yang kreatif. Sebab saya ingin nanti Dinas Pendidikan di tangan guru-guru penggerak ini nanti ikut terbantu untuk mengembangkan inovasi, untuk memperluas kreativitas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Wallahumma fiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi Magister Pendidikan. Baik, mari kita sudah memberikan aplaus yang meriah. Bapak, mohon izin saya menyampaikan salam dari Kepala Dinas Kabupaten Pendidikan Cabang Dinas. Cabang Nganjuk, Bapak. Kebetulan Pak Saat ini kemarin saya menjadi narasumber di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah sekali ternyata program-program panjenengan sangat diapresiasi dan diadaptasi di kabupaten-kabupaten lain. Bapak, saya sungguh sangat bangga sekali menjadi salah satu guru yang diundang oleh Kabupaten Nganjuk, dan beliau menitipkan salam kepada panjenengan karena mengapresiasi dan mengadaptasi dari program literasi yang sudah dijalankan oleh Kabupaten Sidoarjo. Beri tepuk tangan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya yaitu kita yel-yel bersama-sama ya dengan Bapak juga. Bapak, kami mohon izin untuk yel-yel. Tadi kita sudah latihan yel-yel Bapak Ibu guru penggerak ya. Kalau saya ngomong guru penggerak, panjenengan bagaimana tadi? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Sidoarjo. Air beriak, perahu laju. Guru Yes, oke-nya jangan lupa. Oke, kita berdiri semuanya. Bapak mohon izin untuk berdiri. YouTube-nya ready, Pak Windu? Oke. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Sidoarjo. Air beriak, perahu laju. Sidoarjo bergerak, Indonesia maju. Yes, yes, oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mohon izin Bapak untuk bisa berfoto bersama dengan Kita seluruh turun ke peserta. sini di depannya peserta. Untuk merapat ke tengah ya dengan Bapak. Monggo. Tangan Bapak narasumber Ibu. Kita diseminasi Bapak. Diseminasi. Apa kamera? Siapa sing moto? Siapa sing moto? Sing moto siapa? Mas, minta tolong Mas. Gak apa-apa. Rencana teman tanggal 21 ini Pak, yang angkat 8 kasus sampai sekarang belum ada itu dari kementerian. Pak Lutfi tadi ada? Betul tahu ada lagi berapa ini. Jadi kebetulan saya bukan. Kita kiri ya? Yang ini kiri. Jumat soalnya. Kita semangat nggih. Oh, semangat. Semangat. Aku juga ada. Salam biopol. Ganti salam biopol. 1, 2
Oke. Nggak apa-apa. Apa? Alami. Alami. Video lagi mas, kita jargon lagi mas, biar serempak. Ganti video sudah, siap? Berani, mikirnya kayak goreng. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. guru penggerak Sidoarjo. Air berliat, perahu laju. Sidoarjo bergerak, Indonesia maju. Yes, yes, oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terus bergerak ya. Kasih Pak Kaji. Sudah. Matur suwun Bapak. Dari SMPN 5 Garjo.